Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayatullah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS dari mata kuliah metode penelitian dengan judul implementasi subkonspektor untuk prediksi anomali jaringan pada serangan cyber. Nah, pada penjelasan ini, pada slide kedua di sini saya akan menjelaskan pada bab 1 pendahuluan, bab 2 studi pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Nah, ada pun latar belakang yang saya susun. Pertama sih, pentingnya jaringan komputer dalam era digital. Jaringan komputer merupakan bagian integral dari sebagai aktivitas termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan juga hiburan. Dari poin kedua, meningkatnya ancaman. Maksud dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer, ancaman terhadap keamanan jaringan juga semakin meningkat. Untuk pada poin ketiga, pentingnya deteksi anomali dalam jaringan dapat menjadikan indikasi adanya aktivitas mencurigakan atau serangan cyber yang dapat merugikan sistem dan data yang dilindungi. Dan poin terakhir, peran kritis deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan langkah kritis dalam menjaga keamanan jaringan. Selanjutnya, seperti apa ancaman cyber pada malware dan serangan DOS? Serangan malware penyebarannya malware bisa sangat merugikan baik dari segi data yang hilang maupun biaya untuk pemulihan. Nah, untuk serangan DOS sendiri menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi organisasi yang terkena dampaknya. Nah, untuk yang selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, sejauh mana penggunaan machine learning dalam mendeteksi anomali jaringan. Yang kedua, apa karakteristik dan dampak dari serangan cyber tersebut. Tiga, bagaimana penjahat siber memanfaatkan URL berbahaya untuk menyebarkan malware dan mengakses komputer korban secara jarak jauh. Untuk tujuan pertama, tujuannya untuk mengidentifikasi bagaimana penjahat cyber menggunakan URL berbahaya untuk menyebarkan malware dan mendapatkan akses jarak jauh dan komputer korban. Tujuan kedua untuk mengevaluasi sejauh mana machine learning yang digunakan dalam moderasi konten media sosial dapat diterapkan untuk mendeteksi anomali dalam jaringan komputer. Ketiga, untuk menggambarkan karakteristik dan dampak dari serangan Distributed Denial of Service atau DOS dan Low-Rate DDoS terhadap jaringan dan server target. Nah, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka pada bab 2, kajian keislaman. Di sini saya mengutip dari Quran Surat Al-Anfal 8 ayat 8 sampai 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercaya kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Untuk yang kedua saya mengutip dari Quran Surat Al-Mujadilah pada ayat 58 sampai dengan 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Terus selanjutnya objek penelitian terdapat ada 4. Pertama, supervector machine atau SPM bekerja dengan mencari hyperlink terbaik yang memisahkan data dalam dua kelas normal dan anomali. Kedua, ada data lalu lintas jaringan. Data ini memungkinkan mencakup informasi seperti alamat IP, port, protokol, ukuran paket, dan waktu. Ketiga, ada artificial neural network atau ANN digunakan untuk membandingkan hasil deteksi anomali dengan SPM. Terakhir, ada implementasi model. SPM dan ANN diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python dan pustaka machine learning seperti scikit-learn untuk SPM dan TensorFlow atau Keras untuk ANN. Di sini saya mengumpulkan penelitian terdahulu. Pertama ada dari jurnal Amirah, mengutip Amirah dan San Marino. Perbandingan SPM dan ANN dalam serangan siber pada jaringan yang kompleks. Hasilnya, SPM menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dan kemampuan mengurangi false positif dibanding ANN. Yang kedua ada dari Setiawan et al. 2023, implementasi metode Adashin dan dalam deteksi URL berbahaya menggunakan machine learning. Hasil Adashin meningkatkan deteksi URL berbahaya.
Kita masuk ke bab 3 pada metode penelitian. Di sini saya ada 5 metode. Pertama ada data pre-processing, pemilihan kernel, training model, cross validation, terakhir evaluasi model. Pada pertama data processing melakukan normalisasi atau standarisasi data agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Yang kedua ada pemilihan kernel, memilih fungsi kernel yang sesuai seperti linear, polynomial, atau radial basis function (RBF). Ketiga ada training model, melatih model spectrum machine pada dataset pelatihan untuk menemukan hyperlink optimal. Keempat ada cross validation, teknis cross validation untuk menghindari overfitting dan mengatur parameter model. Yang terakhir ada evaluasi model mengukur kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Data penelitian. Pada data penelitian ini data lalu lintas jaringan dibagi dua. Pertama, data lalu lintas jaringan diambil dari sumber yang rentan terhadap serangan cyber seperti jaringan perusahaan, institusi, instansi pendidikan, atau penyedia layanan internet. Yang kedua, data ini mencakup informasi seperti alamat IP, nomor port, protokol yang digunakan, ukuran paket, waktu pengiriman, dan jenis aktivitas normal atau anomali. Alat pengumpulan data, di sini saya menggunakan Wireshark alat. Jadi Wireshark ini alat untuk menangkap dan menganalisis paket data yang melintas jaringan. Yang kedua di sini saya memakai log analysis tool. Log analysis tool ini alat untuk menganalisis log dari IDE firewall dan perangkat jaringan lainnya. Pada gambar berikut. Yang terakhir ada di sini saya membuat perencanaan kegiatan 1-10 slide pendahuluan, processing data, pemilihan kernel, training model, cross validation, model evaluation, testing model, pembimbingan, penyusul jurnal, dan juga sidang skripsi. Dibuat dalam jangka 4 bulan. Untuk slide pendahuluan pada minggu Maret, processing data dan juga training model untuk cross validation pada bulan April, model evaluation, testing untuk pada Mei-nya, testing model, dan untuk pembimbingan dari Maret sampai akhir Juni, dan juga terakhir sidang skripsi dilaksanakan pada Juni. Sekedar perencanaan kegiatan tersebut. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.